Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah minat di kelas 12. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu mengenai organisasi regional dan juga organisasi global. Nah, ini akan membahas beberapa organisasi. Sebetulnya banyak sekali organisasinya, tapi akan dirangkum menjadi beberapa organisasi saja. Sebelum kita mulai, silakan disiapkan catatannya, dicatat hal-hal yang penting. Kemudian nanti di akhir pembahasan akan ada penugasan. Nah, untuk materi bab ini akan dirancang untuk 2 kali pertemuan saja. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai organisasi regionalnya terlebih dahulu. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai organisasi global. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan organisasi regional. Organisasi regional itu adalah kerjasama multilateral negara-negara di kawasan tertentu. Nah, multilateral ini berarti ini banyak negara. Kalau untuk 2 negara itu disebutnya kerjasama bilateral. Nah, kerjasama multilateral yang akan kita bahas ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kerjasama politik dan militer serta kerjasama dalam bidang ekonomi. Oke, kita lihat apa saja organisasinya. Organisasi politik dan militer yang akan kita bahas di sini ada 3, walaupun sebetulnya ada lebih dari 3 ya. Kita lihat dulu, pertama itu ada NATO. Ini North Atlantic Treaty Organization. Ini merupakan organisasi politik militer yang dibentuk pada tahun 1948 oleh negara-negara pemenang dalam Perang Dunia Kedua. Nah, ini dibentuknya di Brussels, Belgia oleh 5 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, dan juga Denmark. Tujuannya apa dibentuknya NATO? Ini adalah memberikan bantuan militer pada negara anggota. Bantuan ini diberikan ini untuk mencegah adanya penyebaran paham komunis, karena ini masih dalam masa perang dingin. Itu NATO sendiri nanti akan berkembang menjadi lebih dari 5 negara, akan sangat banyak negara yang tergabung dalam NATO, terutama nanti setelah Uni Soviet nantinya runtuh. Kemudian nanti di sini kita akan bahas mengenai Pakta Warsawa. Pakta Warsawa ini merupakan organisasi politik dan militer tandingan. Ketika dibentuk NATO, ketika masa perang dingin, Rusia tidak mau kalah, akhirnya membentuklah Pakta Warsawa. Nah, ini dibuat atau dirancang oleh Nikita Khrushchev sebagai pemimpin Uni Soviet di Warsawa, Polandia pada tahun 1955. Nah, ini dilatar belakangi karena ancaman serangan dari NATO dan juga bergabungnya Jerman Barat ke NATO. Oleh karena itu dibuatlah akhirnya Pakta Warsawa. Pakta Warsawa ini walaupun dibentuk di Polandia, markas besarnya itu ada di Moskow, Rusia. Ketiga itu ada ANZUS. ANZUS ini adalah fakta pertahanan militer, koalisi militer antara 3 negara, yaitu Australia, New Zealand atau Selandia Baru, dan US atau Amerika Serikat. Nah, ini dibentuk berdasarkan kekhawatiran penyebaran komunisme di Asia Pasifik, terutama setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Artinya ini merupakan kepanjangan tangan dari NATO. Ya, kalau NATO itu North Atlantic, negara-negara Atlantik. Kalau ANZUS ini 3 negara, ini untuk melindungi wilayah Asia Pasifik yang tadi, terutama di 3 negara yang tadi. Nantinya ada CENTO, Central Treaty Organization untuk negara-negara Asia Tengah. Kemudian nanti ada lagi SEATO, Southeast Asia Treaty Organization, itu fakta pertahanan militer yang dibuat di wilayah Asia Tenggara. Kemudian kita lihat organisasi ekonominya. Organisasi ekonomi regional itu sebetulnya sangat banyak, tapi yang akan kita bahas itu ada 3, yaitu ada APEC, ada Masyarakat Ekonomi Eropa, dan juga ada AFTA. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu APEC. APEC itu singkatan dari ASEAN Pacific Economic Cooperation. Ini adalah kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Ini didirikan tahun 1989, tujuannya mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan keanggotaan negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Pertama kali dibentuk, APEC ini terdiri dari 12 negara, kemudian sekarang berkembang menjadi lebih dari 20 negara yang berada di wilayah Asia Pasifik. Syarat keanggotaan APEC itu sangat mudah, yaitu
negaranya harus memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik. Dan organisasi ini bersifat non politis, artinya setiap negara itu bisa tergabung terlepas dari apa status kedaulatan negaranya. Meskipun masih bermasalah, misalnya seperti Hong Kong atau Taiwan, itu masih memiliki masalah kedaulatan, bersengketa dengan negara Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok, tapi tetap bisa ikut dalam keanggotaan APEC ya. Jadi APEC ini sangat berperan besar terutama dalam hal ekonomi, karena separuh dari perdagangan dunia itu merupakan perdagangan yang terjadi di negara-negara APEC seperti itu. Kemudian selanjutnya ada masyarakat ekonomi Eropa. Masyarakat ekonomi Eropa ini dibentuk pasca kehancuran Eropa di Perang Dunia Kedua. Jadi ini untuk memperbaiki kondisi ekonomi, dibuatlah kerjasama di bidang ekonomi yang tadinya hanya terdiri dari negara-negara Benelux. Negara-negara Benelux itu adalah Belgium, Nederland atau Belanda, dan juga Luxembourg. Tapi kemudian menyusul negara-negara Eropa yang lain. Walaupun sebetulnya pertama kali dibentuk itu adalah kerjasama dalam bidang perdagangan baja, tapi kemudian berkembang dengan perdagangan di bidang yang lain juga. Nah, ini masyarakat ekonomi Eropa nantinya berkembang menjadi Uni Eropa. Tidak hanya bersifat ekonomi tapi juga secara politik. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas yaitu adalah AFTA, ASEAN Free Trade Area. Ya, AFTA itu berarti perdagangan bebas di wilayah Asia Tenggara. Ini mempermudah perdagangan di antara negara-negara ASEAN dan nantinya akan berkembang juga menjadi MEA, Masyarakat Ekonomi Asia seperti ME sama lain. Mungkin masih banyak organisasinya. Nanti Ibu akan berikan penugasan, silahkan dikerjakan. Minggu depan kita akan membahas mengenai organisasi global. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.